Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala Gua ingin membahas terkait dengan informasi terbaru dari Fabrizio Romano ya. Ada informasi yang disampaikan di YouTube, tapi bukan di channelnya Fabrizio Romano. Terima kasih bagi Sobat Football United yang memberikan masukan kepada gua ya untuk di obrol ringankan mengenai update ini. Yang menghubungi gua via Instagram. Terima kasih usulannya, langsung gua bahas. Oke. Jadi ada beberapa kabar yang menarik menurut gua, yaitu pertama, apakah akan ada pergerakan Manchester United di bulan Januari. Ini juga sudah disebutkan oleh Fabrizio Romano di channelnya, kalau Manchester United walaupun di depan mengatakan ya nampaknya akan sepi-sepi saja, tapi Fabrizio Romano mendeteksi kalau Manchester United di belakang layar ini bergerak sangat aktif, menghubungi banyak agen pemain. Disebutkan kalau ada dua posisi yang Manchester United bisa jadi akan mendatangkan pemain baru ya, dengan memperkuat situasi di bulan Januari, yaitu adalah center back dan juga striker. Kemungkinan 2, Fabrizio Romano menyebutkan demikian, maupun bisa jadi 3 bahkan ya. Dan kalau menurut gue sih bisa jadi juga tidak ada yang datang, walaupun itu kemungkinannya paling kecil. Menurut gue Manchester United akan mendatangkan pemain baru di bulan Januari nanti. Nah, situasi center back ini nampaknya mungkin bukan menjadi prioritas yang utama ya untuk mendatangkan pemain, di mana prioritas utama nanti akan terjadi di bursa transfer musim panas. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, bahkan juga sudah disebutkan di channelnya, kalau memang ada superstar katakanlah demikian, ataupun juga center back tier utama ya, pemain yang memang mahal, pemain yang bintang katakanlah demikian, yang akan didatangkan di bulan atau di musim panas nanti. Dan menurut gua ini make sense karena ada beberapa situasi terkait dengan Rafael Varane yang nanti juga akan gua bahas, dan juga Victor Lindelof yang memang kontraknya juga akan berakhir di musim panas nanti. Dan mendatangkan pemain ini juga tergantung siapa yang akan dilepas. Anthony Martial disebutkan ada peluang di bulan Januari ini akan lepas kalau Manchester United mendapatkan proposal di bulan Januari nanti. Kenapa? Karena Anthony Martial sudah diputuskan tidak akan diperpanjang kontraknya di musim panas nanti. Namun menurut gua secara ringan amatiran ini justru tidak banyak ya kemungkinannya, karena klub mungkin akan lebih dalam posisi menunggu sampai dengan musim panas nanti selesai, baru dia akan bergerak untuk mendatangkan Anthony Martial secara gratisan. Namun kalau seandainya agen dari Anthony Martial bisa bergerak secara bagus ya, bukan tidak mungkin akan ada pergerakan mengambil Anthony Martial dari Manchester United di musim dingin nanti. Walaupun sekali lagi gue ulangi, menurut gue kemungkinan ini tipis. Mungkin klub akan lebih ya itu tadi ya, menunggu untuk mendapatkan secara gratisan. Nah, tadi gue singgung mengenai Rafael Varane, disebutkan kalau Rafael Varane ini sempat ada kontak dari Saudi. Namun Fabrizio Romano mengatakan kemungkinan baru akan ada pergerakan ini nanti di musim panas ya. Bisa jadi ke Saudi ataupun ke klub lainnya. Menurut gua ya memang akan terjadi demikian, artinya tidak kecil kemungkinan akan lepas di musim dingin ini di bulan Januari. Di samping memang situasi dari center back masih sangat tipis sekali ya. Banyak pemain yang cedera, masih menunggu kembalinya, dan setelah kembalinya juga menunggu performanya lagi kan. Oleh karena itu gue berpikir juga Erik ten Hag tidak akan merestui ya ada pemain dari center back ini untuk cabut di bulan Januari, dan lain cerita nanti di musim panas. Dan ini situasi dengan Rafael Varane. Gue menilai bisa jadi memang Rafael Varane akan lepas di musim panas nanti. Tentu saja kalau lepas, kalau nggak salah kontraknya sampai tahun 2025 ya di Manchester United, berarti kalau lepas di musim panas 2024 maka akan ada tebusan dari klub yang mentransfer Rafael Varane, dan ini tentu saja hal yang bagus bagi Manchester United untuk bisa bergerak di bursa transfer. Nah, Rafael Varane sendiri kan bukan back yang didatangkan oleh Erik ten Hag, tapi datang di periodenya Ole Gunnar Solskjaer. Dari situ gue juga menilai, walaupun di musim lalu dia menjadi pilar di lini belakang Manchester United, namun gue menilai kalau Manchester United ada peluang untuk mendatangkan pemain yang katakanlah lebih ya pemain super ya di lini belakang center back, ya mungkin Rafael Varane yang akan dilepas oleh Manchester United. Nah, situasi lainnya adalah Casemiro
Casemiro disebutkan ada tawaran dari Saudi oleh Fabrizio Romano, namun Casemiro tetap ingin di Manchester United. Nah, situasinya saat ini ada kemungkinan kalau Saudi ini akan berusaha lagi untuk mendatangkan Casemiro. Ini akan mempengaruhi pergerakan di lini tengah Manchester United, di mana Sofyan Amrabat kan masih dipinjam. Apakah akan diputuskan untuk dipermanenkan? Casemiro sendiri didatangkan dengan harga yang tidak murah, 70 juta dari Real Madrid, dan dalam waktu yang masih sangat singkat karena masih satu musim lebih sedikit ya kan. Sehingga menurut gua hanya kalau ada harga yang bagus sih untuk seorang Casemiro. Kalau tidak, menurut perkiraan gua Manchester United akan lebih memilih untuk mempertahankan Casemiro. Di sisi lain ini gue juga mendapat informasi dari beberapa artikel kan, kalau Casemiro ini kan bukan sekedar soal permainan di atas lapangan, tapi juga peran di dressing room yang memang diinginkan oleh Erik ten Hag. Ada sosok senior di sana, sosok berpengalaman memenangkan banyak gelar sehingga bisa membawa hal yang positif ya kan di dressing room Manchester United dari sisi seorang Casemiro. Nah, itu tadi situasinya. Dan mengenai posisi striker, disebutkan tidak banyak peluang Manchester United untuk bisa mendatangkan striker, apalagi striker premium ya di bulan Januari nanti. Nama-nama seperti Daniel Malen ataupun juga Serhou Guirassy. Untuk situasi Serhou Guirassy ini situasinya unik ya, di mana ada klausul lepas di musim dingin, biasanya di musim panas, dan harganya pun juga tanda kutip hanya 17,5 juta. Jadi tidak terlalu tinggi sekali melihat apa yang sudah diraih saat ini dengan Stuttgart, dan mungkin ini bisa jadi pertimbangan bagi Manchester United. Dan ya menurut gua Manchester United akan sangat mengusahakan untuk mendatangkan striker baru di bursa Januari nanti. Bahkan bisa jadi ini akan menjadi prioritas utama. Walaupun sekali lagi Rasmus Højlund telah mencetak gol di Premier League, gol pertamanya, namun belum ada jaminan. Dan menurut gua dengan kompetisi yang akan semakin ketat, membebankan ya urusan mencetak gol ke pemain 20 tahun yang baru pertama kali membela Manchester United atau tim besar ya di Inggris, ini akan sangat beresiko. Sehingga menurut gue memang butuh mendatangkan pemain lain utamanya di lini depan untuk berbagi beban lah katakanlah dengan seorang Rasmus Højlund. Dan kabar terakhir dari channel Fabrizio Romano sendiri mengatakan kalau Hannibal Mejbri ini diincar oleh Sevilla, Olympique Lyon dan juga Freiburg untuk situasi peminjaman. Dan posisi dari Manchester United ingin memperpanjang kontrak dari Hannibal Mejbri dulu, baru akan melepasnya dengan status pinjaman. Ini artinya apa? Artinya adalah Hannibal Mejbri ada dalam proyek atau rencana jangka sedang ataupun jangka panjang dari seorang Erik ten Hag di Manchester United. Dan disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini juga kenapa Hannibal Mejbri tidak masuk skuad ke tim nasional Tunisia yang akan berlaga di Piala Afrika, karena Hannibal Mejbri ingin fokus ke klub barunya, dan klub barunya juga merequest atau meminta ya bagaimana situasi kondisi dari Hannibal Mejbri ini siap untuk bisa dipinjam di bulan Januari nanti. Ini juga sangat menarik menurut gue pergerakannya di bulan Januari. Artinya apa? Dari kesimpulannya menurut gue sementara ini adalah Manchester United sibuk di bulan Januari nanti. Bukan hanya untuk mendatangkan pemain, di mana itu juga tantangannya besar ya, karena posisi striker yang sempit, lalu juga lini belakang Manchester United. Namun juga bagaimana Manchester United ini bekerja untuk melepas pemain-pemainnya. Donny van de Beek sudah positif. Bagaimana dengan Jadon Sancho? Masih belum jelas kabarnya, dan menurut gue ini akan jadi prioritas utama juga dari pekerjaan manajemen Manchester United di bulan Januari, plus kemungkinan seorang Anthony Martial. Kurang lebih demikian menurut Sobat Football United. Bagaimana kabar tadi ya? Ada yang ingin dikomentari secara positif seperti biasa, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.